Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita dapat bersama lagi di dalam ibadah online pada minggu yang keempat pada hari ini. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, sebelum kita masuk di dalam ibadah online kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Anda yang di rumah, yang sedang menonton, mari kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami sehingga pada hari ini Tuhan kami masih bernapas. Semuanya itu adalah kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami dapat melakukan ibadah online memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan di SCB Bandarawang yang sedang ada di rumah, yang sedang menonton video ini Tuhan, supaya melalui ibadah ini Tuhan, mereka dikuatkan, mereka mempunyai satu sukacita yang luar biasa yang mengalir di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan sebentar nanti Tuhan, biarlah firman ini Tuhan terus menerus bertumbuh di dalam setiap pribadi kami yang mendengar, bahkan mau dibentuk melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh pun kami jemaat SCB Bandarawang tidak dapat berkumpul bersama di dalam satu tempat ibadah yang sudah dihaskan, tapi melalui ini Tuhan kami terus tidak putus asa. Kami tetap melakukan ibadah kami karena melalui ibadah kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan bahkan ditinggikan. Haleluya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Nama-Mu dipermuliakan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dimanapun Anda berada, pastikan Anda menjaga kebersihan diri seperti yang sudah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Shalom, bertemu lagi kita di dalam bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dengan itu bersama saya membuka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya bab 60 ayat yang ke-22. Firman Tuhan seperti ini, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, melalui firman Tuhan ini saya membawa kita belajar tentang tema kekuatan orang percaya. Ya saudara yang saya kasih, apapun yang Tuhan kehendaki terjadi dan berlaku, Ia berkuasa atas perkara itu. Oleh sebab itu, janji Tuhan memberikan kekuatan kepada orang percaya Kristus, kepada Dia, dan kita perlu sabar menanti janji Tuhan, karena janji Tuhan itu tepat pada waktunya yang ditetapkannya oleh Tuhan. Ya saudara jemaat Tuhan, hari ini kita belajar perkara yang perlu kita ketahui tentang kekuatan orang-orang percaya adalah yang pertama, yaitu dalam perkara apakah orang percaya harus menjadi kuat. Dalam hal apakah orang percaya itu menjadi kuat. Yang pertama adalah dalam hal kita mengasihi Tuhan. Ya, di dalam Markus bab 12 ayat yang ke-30. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara, di masa sekarang ini kita mengalami krisis. Ya. Jadi di masa krisis ini jangan kasih kita kepada Tuhan itu menjadi dingin, kasih kita kepada Tuhan itu menjadi lemah. Ya, kita harus kasih kepada Tuhan itu lebih kuat, karena kekuatan orang percaya terletak pada Kristus. Yang kedua, dalam hal kita melawan kejahatan. Ya, di dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 12. Ya. Jadi saudara, orang yang kuat selalu akan ada yang akan menandingi atau yang coba untuk mencabar orang yang kuat. Ya. Jadi kita orang percaya menjadi kuat karena Kristus. Jadi kita selalu akan dicabar dan selalu iblis ambil kesempatan untuk menjatuhkan kita. Ya, kita harus melawan kejahatan, yaitu yang saya maksudkan di sini adalah dosa. Ya, dosa itu adalah kejahatan yang perlu kita lawan dan perlu kita awasi dalam hidup kita. Karena kita selalu ditandingi ataupun dilawan oleh iblis untuk menjatuhkan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Yang ketiga, dalam hal hidup dalam Tuhan dan kuasanya. Di dalam Efesus bab 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, saat kita terima Kristus di dalam hidup kita, kita telah menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa yang diberikan kepada kita karena kita hidup dan percaya karena Kristus. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kuasanya. Maka kita akan mendapat kekuatan di dalam Kristus. Perkara yang kedua yang kita perlu ketahui mengenai kekuatan orang percaya adalah pentingnya orang percaya memiliki kekuatan.
yaitu yang pertama, supaya kita dapat mengadakan perlawanan dan mengalahkan musuh. Di dalam Lukas bab 11 ayat 21 hingga 22. Apabila seseorang yang kuat, yang lengkap bersenjata, menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Jadi ini tujuan kita, supaya pentingnya kita memiliki kekuatan agar kita dapat mengalahkan musuh dan juga mengadakan perlawanan terhadap kejahatan-kejahatan. Yang kedua, yaitu supaya dapat menanggung segala perkara. Di dalam Filipi bab 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini yang dinyatakan Rasul Paulus ketika dia mengalami satu perkara di dalam pelayanannya. Dia dipenjarakan, menghadapi satu tantangan pelayanan. Itu dia yang menjadi kesaksiannya. Dia dapat menanggung segala perkara itu. Dia menjadi kuat karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkara yang ketiga yaitu supaya dapat membantu dan menolong orang lain. Ini pentingnya kita memiliki kekuatan sebagai orang percaya supaya kita dapat membantu dan menolong orang lain. Di dalam Roma bab 5 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi di masa krisis ini yang kita alami, ambillah kesempatan kita berbagi berkat, kita murah hati kepada orang lain, bahkan kita juga saling mendorong dan memberi motivasi, ya, supaya kita sebagai orang percaya yang kuat di dalam Kristus, kita boleh memberi dorongan kepada yang lemah di dalam Kristus supaya mereka juga dikuatkan seperti kita. Jadi saudara yang saya kasih, sebagai orang percaya Yesus Kristus, kita perlu kuat menghadapi krisis ini, ya, yang kita lalui saat ini, agar dengan kekuatan yang kita alami di dalam Kristus, yaitu kita karena kita mengasihi Dia, kita dapat melawan setiap kesempatan iblis yang coba untuk menjatuhkan kita. Bahkan juga kita dapat mengambil kesempatan di tengah-tengah krisis ini untuk dapat menolong orang lain. Karena itulah kekuatan dan itulah pentingnya kekuatan kita di dalam Kristus. Jadi kekuatan orang percaya itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menolong kita. Apa yang Tuhan kehendaki itu terjadi, maka Dia berkuasa untuk menolong, untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.